Dalam habit yang pertama, Stephen Covey menjelaskan agar kita menjadi orang yang proaktif. Be proaktif. Seperti apa proaktif itu? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Kali ini kita akan melanjutkan topik tentang 7 Habits, di mana kita akan masuk ke habit yang pertama, yaitu be proaktif. Apa itu be proaktif yang dijelaskan Stephen Covey dalam bukunya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, teman-teman, kita coba lihat dulu ke buku ini. Jadi kalau kita lihat dalam skema buku The 7 Habits, ya, be proaktif adalah habit yang pertama. Dan habit ini merupakan habit yang akan mengantarkan seseorang dari situasi dependence ke independence. Seperti yang sudah kita ingat di video sebelumnya, di video pengantar, bahwa 3 habit yang pertama akan membuat orang tadinya dia tergantung, ya, dependence, menjadi tidak tergantung lagi, menjadi independence. Dan habit yang pertama itu adalah be proaktif, menjadi orang yang proaktif. Nah, jadi kalau kita bicara tentang proaktif itu, Stephen Covey menyebutnya sebagai sebuah personal vision. Jadi visi personal, visi pribadi yang dimiliki oleh seseorang dalam melihat hidupnya, dalam melihat kejadian-kejadian yang ada dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan dari katanya, proaktif, ada kata-kata pro, ada kata-kata aktif. Berarti sesuatu yang pro terhadap hal yang aktif. Nah, bagaimana proaktif ini? Kalau kita ingin proaktif, maka nanti kita akan lawannya juga, ya, ini reaktif. Berarti reaktif itu sesuatu yang cepat bereaksi, kuat dalam bereaksi terhadap sesuatu. Nah, mari kita lihat skemanya di buku ini. Tadi saya katakan, ya, bahwa disebutkan di sini mengenai prinsip dari sebuah personal vision, dan ini akan nanti melihat bagaimana tadi ditentukan oleh sesuatu, oleh keadaan kita. Kalau kita perhatikan di sini, Stephen Covey menjelaskan di awal untuk habit yang pertama ini bicara mengenai stimulus dan respons. Jadi apa tuh stimulus dan respons? Setiap hari tentu kita akan mengalami nih berbagai stimulus. Cuaca kadang-kadang cerah, kadang-kadang hujan. Kadang matahari terik, panas, terkadang mungkin hujannya deras sekali atau mendung sangat gelap. Itu adalah berbagai stimulus yang terjadi. Itu kalau tadi stimulus alam lingkungan kita. Bisa juga stimulus datang dari orang-orang. Kadang ada orang yang membuat kita mungkin jengkel, kadang membuat orang itu membuat kita menjadi lelah, kita mungkin kecapean karena mengerjakan sesuatu, atau kita mungkin terganggu oleh kemacetan yang terjadi di tempat kita beraktivitas sehari-hari. Itu semua stimulus. Bagaimana caranya nanti dari stimulus yang ada ini, orang yang proaktif itu bisa memberikan respons yang terbaik. Nah, di buku ini Stephen Covey menjelaskan ada seorang tokoh, ya, dia bilang Viktor Frankl ini, dia seorang tokoh yang pernah mengalami situasi hidup yang berat, ya, pernah disiksa, tapi apa yang dia lakukan? Dia ternyata belajar dari situasi yang berat itu, bagaimana dia ternyata bisa memilih respons yang ingin dia berikan. Jadi ketika antara stimulus dan respons ini, seorang dia bisa memilih, ya, dia memiliki kebebasan untuk menentukan respons yang terbaik. Karena kita nggak bisa mengatur kejadian yang kita alami, kita nggak bisa mengatur apa yang kita mau, kita inginkan. Kadang terjadi, kadang tidak. Yang dilihat adalah bagaimana respon kita terhadap sesuatu itu. Nah, dari situasi stimulus dan respons ini kita akan mulai melihat apa itu nanti proaktivitas. Apa tuh proaktif? Apa tuh be proaktif? Menjadi orang yang proaktif. Maka nanti kita melihat bahwa kalau orang yang reaktif, ada sebuah stimulus, dia akan langsung merespon. Cepat merespon. Misalkan, ya, saya terjebak kemacetan, apa respon saya? Mungkin saya jadinya marah-marah, saya mungkin klakson mobil yang ada depan saya, atau saya mungkin menggerutu. Itulah respons. Nah, apakah respon itu tepat? Bisa jadi tidak. Udahlah macet karena saya kesel, karena saya kecewa, akibatnya hari itu menjadi hari yang tidak menyenangkan buat saya. Hari itu banyak hal yang mungkin bisa saya lakukan, jadi gagal gara-gara saya memberikan respons yang salah, respons yang keliru, respons yang terlalu cepat. Itulah namanya tadi reaktif, jadi terlalu cepat bereaksi. Kalau dulu kita belajar ilmu kimia, benda-benda yang reaktif itu, ya, baru dia nanti bercampur dengan benda yang lain, langsung bereaksi, cepat bereaksi. Nah, sekarang kita lihat model proaktivitas dalam buku 7 Habits ini. Di sini
Stephen Covey mencoba ya mendefinisikan. Jadi apa sih itu proactivity? Jadi di sini dia jelaskan bahwa proactivity ini terkait juga dengan responsibility. Nah, responsibility kalau dipecah katanya ini ada dua kata nih. Ada response, ada ability. Berarti kemampuan ability kita dalam memilih dan menentukan respons yang terbaik, respons yang bertanggung jawab, respon yang paling tepat, yang paling memberikan maslahat buat diri kita, buat orang-orang di sekitar kita. Oleh karenanya, orang yang bertanggung jawab itu, dia tidak akan menyalahkan keadaan, kondisi, ataupun juga perilaku-perilaku orang lain, tapi dia akan menentukan perilaku yang terbaik yang dia bisa lakukan, memberikan respons yang terbaik yang bisa dilakukan, sehingga nantinya dia pun bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam kehidupannya. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam sebuah skema model ini, jadi ada model proaktif kalau kata Stephen Covey. Sini kita bisa lihat gambarnya ya. Tadi ada stimulus, ada respons. Nah, ada di tengah-tengahnya, ada freedom to choose. Apapun yang terjadi terhadap stimulus, apakah tadi kita kehujanan, apakah tadi ada orang yang buat kita menjadi kesal, dan seterusnya, sebelum kita merespons, maka kita akan mempertimbangkan baik-baik dulu nih. Jadi ada sebuah self-awareness yang baik, ada sebuah pandangan imajinasi kita, ada kesadaran diri kita, ya, ada juga keinginan yang mau kita lakukan. Maka dari sini kita pilih, apa ya respon saya yang terbaik untuk menghadapi hal itu. Nah, kembali ke contoh tadi yang sederhana tadi, misalkan saya terjebak kemacetan. Kalau saya reaktif, maka reaksi saya bisa marah-marah sama pengemudi yang ada di depan saya, tapi pun nggak bisa membantu keadaan, karena ya keadaan memang sedang macet, ya. Saya nggak bisa berbuat banyak di situ. Tapi apa bisa saya lakukan? Misalkan saya bukan orang yang menyetir kendaraan. Oh ya udah, saya manfaatkan aja karena sedang terjebak macet. Saya mau tidur dulu di mobil. Semoga nanti pas nyampe di tempat tujuan, saya jadi lebih segar. Atau kalaupun saya nyetir, maka saya ya mungkin capek rasanya, nggak nyaman. Udah, saya nikmati. Apakah saya putar musik? Saya coba enjoy di perjalanan yang tentunya tadi cukup berat karena ada kemacetan itu. Nah, ini contoh sederhana bagaimana kita bisa memilih respons yang terbaik dari apa yang terjadi. Sesuatu yang terjadi kita nggak selalu bisa kontrol, tapi respons kita, nah inilah yang kita renungkan, kita pikirkan, kita timbang-timbang mana yang terbaik buat merespon sesuatu. Oleh karenanya kalau kita perhatikan di sini ya, bahwa orang-orang yang reaktif itu katanya akan sering sekali mereka ini terpengaruh oleh keadaan sekitarnya, oleh environment sekitarnya. Tadi kita sudah lihat ya contoh-contohnya, juga dia akan dipengaruhi oleh situasi sosialnya. Jadi lingkungan sekitarnya, lingkungan sosialnya. Kita akan menjadi kesal karena teman kita, karena ini nggak suportif, ini karena kok dia nggak mengerjakan tugasnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah model kalau tadi orang itu reaktif. Tapi kalau orangnya proaktif, maka dia akan mencoba tadi memilih yang terbaik sehingga dia pun punya respons yang terbaik. Kenapa kok yang namanya proaktif ini menjadi habit yang pertama? Karena dia tadi bicara tentang bagaimana kita punya visi secara pribadi, visi terhadap segala hal yang terjadi di diri kita dan bagaimana kita menyikapinya. Kalau saya mencoba mencermati konsep proaktif ini adalah bagaimana kita mencoba berdamai dengan setiap keadaan yang terjadi. Ya, kalau kejadian itu menyenangkan buat kita, tentu kita senang, kita laksanakan. Tapi kalaupun itu tidak menyenangkan buat kita, apa yang kita lakukan? Ya, pertama kita terima dulu bahwa kejadian itu terjadi. Bahwa dia sudah terjadi pada diri saya, Allah izinkan terjadi pada diri saya terima. Kemudian kita coba ambil waktu untuk merenung, berpikir, untuk merumuskan. Lantas respons apa ya yang perlu saya lakukan? Tindakan apa ya yang perlu saya lakukan terhadap kejadian ini, terhadap stimulus ini. Itulah tadi namanya proaktivitas. Nah, sekarang kita lihat dalam buku ini lebih lanjut. Jadi kalau kita bicara tentang yang namanya proaktif, itu bicara tentang mengambil inisiatif. Stephen Covey mengatakan, dia bilang katanya basic nature-nya manusia itu to act, ya, untuk bertindak. Jadi kita tuh untuk bertindak. Seorang yang proaktif, dia akan mengambil inisiatif. Dia bukan orang yang diam, bukan orang yang tergantung keadaan, bukan sekedar pasrah, nggak begitu. Dia merencanakan, dia berbuat sesuatu. Kalau sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia rencanakan, tentu itu bagus. Tapi kalaupun tidak, dia tidak lantas jadi kecewa, jadi
gelisah, jadi frustrasi. Tidak. Dia terima keadaan itu, dia tadi ambil inisiatif, oke, ini sekarang mau saya apain. Jadi itulah tadi skema proaktif dan bagaimana mereka itu orang-orang yang tadi bertindak. Jadi orang proaktif itu ketika orang di sekitarnya misalnya diam, tidak berbuat apa-apa, tidak ada yang mengambil inisiatif, maka dia akan berani mengajukan diri, berani. Kalau dalam bahasa yang lain, dia berani berkomunikasi secara asertif. Dia berani tampil jika memang itu diperlukan. Dia bukan ingin mendominasi, bukan ingin untuk mengambil alih, tidak. Tapi dalam rangka ini kalau tidak ada yang berinisiatif, maka nanti semuanya akan rugi, maka ya udah saya akan ambil inisiatif untuk mengerjakan hal ini. Oleh karenanya nanti kita akan bisa merasakan ya apa nih bedanya orang yang reaktif sama orang yang proaktif. Jadi kalau orang yang reaktif itu dia akan suka nih menyalahkan keadaan, suka menyalahkan orang lain. Karena buat dia yang salah itu keadaan, yang salah itu sekitar. Kok begini sih, kok begitu sih, kenapa nggak begini aja, kenapa begitu aja. Padahal dia tidak bisa kontrol hal itu. Tetapi orang yang proaktif, dia akan mengambil tanggung jawab kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Dia sadar bahwa sebagai seorang manusia, dia bisa bertindak yang terbaik ya dalam batasan yang dia miliki. Dalam batasan yang dia mempunyai kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Oleh karenanya nanti kita akan mendengarkan bahwa cara berbicara atau berbahasa dari orang-orang yang reaktif dan proaktif itu akan sangat jauh berbeda. Kalau kita lihat di bukunya ini, maka Stephen Covey akan mengatakan nih, kita mencoba, dia bilang, listening to our language. Jadi kita harus mencoba mendengarkan di diri kita, suara-suara hati kita, ini suara-suara apa yang lebih sering muncul. Untuk membedakan apakah kita ini cenderung yang reaktif atau yang proaktif. Di sini kita coba bedakan ya, ada bahasa yang reaktif sama bahasa yang proaktif. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Jadi kalau yang reaktif itu bahasanya itu bahasa-bahasa yang di frustrasi. There is nothing I can do. Ya, kemudian ya saya memang begitu, gue memang begitu. Ini orang ini betul-betul buat saya marah banget ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak bisa melakukan ini, nggak mungkin, nggak bisa. Itulah tadi bahasa-bahasa reaktif. Jadi bahasa reaktif itulah bahasa yang menyalahkan, bahasa yang juga merasa dirinya sebagai korban, sehingga akibatnya kita tidak bisa menjadi individu yang maju, tidak bisa menjadi individu yang baik ataupun berkembang. Sebaliknya kalau kita perhatikan bahasa orang yang proaktif ini jauh berbeda. Nah, ketika ada katakanlah situasi, persoalan, yuk coba kita lihat ada nggak ya alternatif yang lain. Dia bilang, oh saya kalau ada kejadian begini, mungkin saya perlu mengambil pendekatan yang berbeda nih, approach yang berbeda. Saya bisa mengontrol nih feeling yang saya rasakan. Memang saya punya rasa yang nggak nyaman sekarang karena kejadian itu, tapi saya bisa mencoba mengelolanya, memutuskan untuk apa yang mau saya tampilkan, apa yang mau saya reaksikan, seperti apa mau saya tunjukkan ke orang lain. Saya bisa memilih ya, yang terbaik dari respon-respon yang saya miliki, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, perhatikan bahasanya orang proaktif ini bukan bahasa orang yang tadi menjadi korban, bukan bahasa orang yang frustrasi, bukan, tapi bahasa orang yang selalu positif dalam melihat setiap keadaan. Apapun kejadiannya, apapun situasinya, selalu ada hal yang positif dalam setiap sesuatu. Bahkan pada hal yang paling memberatkan kita sekalipun, tentu ada hal positifnya. Apa tuh? Setidaknya melatih kita untuk lebih tangguh, lebih maju, lebih mandiri, dan nanti lebih bisa menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang kita miliki. Terkait dengan proaktif ini, nanti kita akan belajar juga dalam buku Seven Habits. Stephen Covey menjelaskan ada yang dia sebut mengenai area of concern, ya, area of concern yang menjadi perhatian kita, dan ada area of influence atau circle of influence, lingkaran yang bisa kita pengaruhi. Nah, kita coba lihat skemanya di buku ini. Diperhatikan dalam setiap kehidupan ada yang namanya circle of concern. Apa maksudnya circle of concern? Ini adalah segala sesuatu yang kita punya perhatian. Kita ya ingin ngurusin hal itu. Kita perhatian sama kerjaan kita, sama keluarga kita, ya sama ya berbagai hal. Ini bagian dari yang kita punya concern di dalamnya. Kita peduli dengan negara kita ingin oh ini maju. Inilah tadi yang namanya concern. Ada juga ada yang no concern. Ya kita memang nggak terlalu peduli, itu bukan urusan saya, itu bukan bidang yang saya, itu bukan yang saya ingin urusin. Itu kita lupakan lah bagian yang no concern ini.
Jadi tadi ada circle of concern. Jika dilihat lebih dalam lagi, nah ini dia. Di dalam dari circle of concern ini ada namanya circle of influence. Jadi apa itu circle of influence? Circle of influence ini sesuatu yang bisa kita pengaruhi. Sebagai contoh misalkan saya ingin negara saya ini menjadi negara yang baik, negara yang maju, saya ingin majukan pendidikan begini begitu. Apakah saya bisa? Mungkin nggak bisa ya sebesar itu, terlalu berat, terlalu besar. Tapi ada yang circle of influence, apa itu? Oh, saya ingin menjadi pribadi yang selalu senang belajar. Saya ingin menularkan semangat belajar ini kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya. Nah, itu bagian dari circle of influence. Sesuatu yang kita punya concern-nya, tapi kita pun punya pengaruh dalamnya. Kita bisa mempengaruhi hal itu. Karena yang kita pengaruhi siapa? Diri kita, orang-orang terdekat kita. Sesuatu yang kita bisa memberikan pengaruh langsung. Orang yang proaktif, dia akan nanti fokus ke circle of influence-nya ini. Sehingga akibatnya apa? Kalau kita lihat gambar ini, kalau dia fokus ke sini, maka yang terjadi nanti circle of influence-nya semakin membesar. Sekarang kita coba lihat nih bedanya antara orang yang proaktif dan yang reaktif. Jadi kalau orang proaktif, karena dia mengerjakan hal-hal yang bisa dia pengaruhi, maka lama-kelamaan circle of influence-nya makin besar. Tadi menghadapi kemacetan, saya nggak bisa ngatur bahwa itu jadi lancar jalanan. Tapi saya bisa mengatur suasana hati saya bisa mencoba memikirkan situasi dengan cara yang lebih positif, atau saya mungkin melakukan aktivitas lain yang bisa saya pilih di tengah situasi seperti itu. Itu artinya berfokus kepada sesuatu yang bisa kita pengaruhi, circle of influence. Lama-kelamaan nanti dia akan bisa nanti memperbesar dan juga mengatasi area yang menjadi concern kita. Nah, di sini disebutkan bahwa orang yang proaktif tadi fokusnya seperti itu sehingga energi positif yang dia lakukan akan memperbesar circle of influence-nya dia. Sebaliknya, nah ini bentuk yang lain lagi nih. Kalau orang yang reaktif, kebalikannya. Dia sibuk ngurusin apa nih? Area yang menjadi concern-nya dia. Dan dia tidak mengerjakan yang dia bisa pengaruhi. Akibatnya apa? Dia sibuk ngatur segala macam nih. Ini kok begini sih, ini harusnya diginin aja nih, kok begitu. Ini kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Ini salah nih, begitu. Jadi semuanya dia mencari kesalahan di orang lain, mencari kesalahan di keadaan sesuatu yang dia nggak bisa punya pengaruh langsung. Mungkin dia bisa menyarankan ya, tapi tetap kan orang lain yang harus melakukannya. Apakah orang itu mau atau enggak, tentu tergantung dari orang tersebut. Nah, orang yang tadi reaktif, berkebalikan sama yang proaktif, dia sibuk mengerjakan yang circle of concern-nya. Sehingga lama-kelamaan negatif energi yang ditimbulkan dari hal tersebut akan mengurangi circle of influence yang dia miliki. Lantas, bagaimana caranya agar kita nanti bisa menjadi orang yang proaktif? Jadi orang yang proaktif itu adalah orang yang selalu melihat keadaan dari sisi baiknya. Orang yang tidak menyalahkan situasi yang terjadi. Jika sesuatu itu telah terjadi, maka dia diizinkan. Allah mengizinkan itu untuk terjadi pada diri kita, pada detik ini, pada saat ini. Langkah pertama adalah menerimanya. Setelah menerima, kita punya akal, punya pikiran, punya hati, punya perasaan. Kita timbang-timbang. Apa ya yang sebenarnya terjadi ini? Kenapa kok terjadi seperti ini? Tindakan apa yang terbaik yang saya lakukan? Mana yang akan memberikan manfaat yang terbaik? Maka dia pun akan bisa selalu memberikan respons yang terbaik. Di orang-orang besar itu tidak lihat bahwa hidupnya selalu mudah, selalu gampang. Enggak. Mereka itu bisa jadi hidupnya jauh lebih sulit dibandingkan kita. Tapi mereka selalu menunjukkan respons yang terbaik dalam setiap keadaan. Karena itulah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontrol sebagai manusia untuk mencoba memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mencoba mensyukuri apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, teman-teman semua, jadi itulah tadi rangkuman dari habit yang pertama, be proactive, dalam buku 7 Habits of Highly Effective People yang ditulis oleh Stephen Covey. Jangan lupa teman-teman juga bisa belajar dari seri yang sebelumnya, dan jangan lupa nantikan juga seri-seri berikutnya. Saya akan membahas juga habit-habit yang selanjutnya. Dari sini kita tadi bisa memahami bahwa mari kita menjadi orang yang proaktif agar kita menjalani sikap yang pertama. Jadi proaktif merupakan sikap mental, cara pandang kita dalam setiap kehidupan, dan cara kita untuk senantiasa
memberikan respons yang terbaik, tidak mencari-cari kesalahan, tidak mencari kambing hitam, menjadi orang yang responsibility, punya kemampuan memilih respons yang terbaik. Selamat menjadi pribadi yang proaktif. Insya Allah kita akan ketemu dalam video-video berikutnya. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.